Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2021 akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai analisis isu kontemporer. Kami dari Angkatan 23 kelompok 3, terdiri dari 5 anggota. Saya sendiri Nurfatun SPD, yang kedua Priska Aprianti SPD, yang ketiga Arifudin SPD, yang keempat Mutmainah SPD, dan yang kelima Silviani Agustina SPD. Di sini kami akan membahas mengenai isu-isu global yang terjadi pada saat ini, yang nantinya kami akan analisis menggunakan teknik analisis isu. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer terdiri atas dua kata, yaitu isu dan kontemporer, di mana isu itu adalah masalah dan kontemporer adalah kondisi saat ini. Jadi, isu kontemporer adalah suatu masalah yang terjadi pada kondisi saat ini atau yang hangat dibicarakan saat ini dan masih berlangsung sampai sekarang. Contoh-contoh isu kontemporer yang terjadi secara global antara lain korupsi, narkoba, terorisme, nasionalisme, pencucian uang, dan mass communication. Teknik analisis isu kontemporer terdiri dari 3. Yang pertama, isu kritikal, yang kedua, teknik tapisan isu, dan ketiga, teknik analisis isu. Di mana isu kritikal secara umum terbagi atas 3 sesuai dengan urutan urgensinya, yaitu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Kemudian, setelah penentuan isu kritikal, digunakan teknik tapisan isu, yaitu teknik tapisan APKL dan tapisan USG. Dan ketika isu itu sudah memenuhi kriteria APKL dan USG, maka dilakukan teknik analisis isu menggunakan mind mapping atau fishbone diagram dan SWOT. Di sini isu global yang kami angkat ada 5 isu. Yang pertama, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Berikut beberapa artikel mengenai ketidakefektifan PJJ di masa pandemi. Salah satu contoh, kendala anak saat belajar daring. Kemudian yang kedua, melemahnya sektor ekonomi masyarakat di masa pandemi. Contohnya, dari artikel tersebut, pemberlakuan PPKM yang ketat, kemudian PHK besar-besaran. Kemudian yang ketiga, maraknya berita hoaks tentang vaksin COVID-19. Berikut artikel pendukung yang dapat kita lihat. Kemudian yang keempat yaitu meningkatnya penggunaan narkotika di kalangan remaja. Berikut beberapa contoh artikel pendukung. Kemudian yang kelima yaitu semakin meningkatnya kasus korupsi. Bisa kita lihat artikel pendukungnya di mana korupsi semakin meningkat. Beberapa penyebab yang terjadi akibat isu tersebut. Yang pertama, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi disebabkan oleh kurangnya fasilitas pembelajaran, kurangnya dukungan orang tua, serta lingkungan yang tidak kondusif di sekitar peserta didik. Yang kedua, lemahnya sektor ekonomi masyarakat di masa pandemik disebabkan oleh diberlakukannya PPKM serta PHK besar-besaran di beberapa perusahaan. Kemudian yang ketiga, maraknya berita hoaks tentang vaksin COVID-19 disebabkan oleh literasi media yang rendah, kemudian jurnalisme yang lemah, serta daya serap masyarakat yang kurang. Yang keempat, meningkatnya penggunaan narkotika di kalangan remaja disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor psikologis,
faktor genetik, serta rasa ingin tahu yang besar dari diri remaja. Kemudian yang kelima, semakin meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh kurangnya pengendalian diri, kebiasaan atau kultur, lemahnya aturan, serta sistem organisasi yang buruk. Dampak yang disebabkan oleh beberapa isu tersebut, yang pertama kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa, menurunnya hasil belajar siswa, serta mutu satuan pendidikan menjadi rendah. Yang kedua, melemahnya sektor ekonomi masyarakat di masa pandemi, berdampak pada angka kemiskinan bertambah, tingkat kejahatan semakin tinggi, serta daya beli masyarakat menjadi menurun. Yang ketiga, maraknya berita hoaks tentang vaksin COVID-19 akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya angka kematian, serta munculnya pandangan yang berbeda, adanya pro dan kontra yang akan menyebabkan perselisihan antar sesama. Kemudian yang keempat, meningkatnya penggunaan narkotika di kalangan remaja, berdampak pada fisik, pada psikologis, serta sosial dan ekonomi. Kemudian yang kelima, semakin meningkatnya kasus korupsi akan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan suatu negara serta tingginya tingkat pengangguran. Setelah penentuan 5 isu yang dibahas sebelumnya, maka dari kelima isu tersebut dianalisis menggunakan teknik tapisan isu, yaitu APKL dan USG, di mana APKL merupakan alat bantu untuk menetapkan kriteria isu yang berkualitas dengan menetapkan rentang penilaian dari skala 1 sampai 5 pada kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari 5 isu tersebut, setelah dilakukannya pemberian skala 1 sampai 5 pada kriteria APKL, didapatkan 3 isu yang memiliki total skor tinggi. Yang pertama, maraknya berita hoaks tentang vaksin COVID-19. Yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemik. Dan yang ketiga, meningkatnya penggunaan narkotika di kalangan remaja. Dari 3 isu ini akan dianalisis lagi menggunakan teknik tapisan USG yang nantinya akan ditarik satu isu yang akan dibahas pemecahannya, di mana teknik tapisan USG ditentukan dari seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjutin. Kemudian, seberapa serius isu yang akan dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setelah dilakukannya pemberian skala dari rentang 1 sampai 5 pada kriteria USG, maka didapatkan total skor tertinggi yang menjadi prioritas isu, yaitu maraknya berita hoaks tentang vaksin COVID-19. Setelah selesai dilakukan analisis isu dengan menggunakan 2 metode, maka diperoleh satu isu yang menjadi bahasan utama dalam tugas ini, yaitu maraknya berita hoaks tentang vaksin COVID-19. Sebelumnya telah ditampilkan beberapa berita hoaks tentang vaksin. Yang pertama yaitu kaitannya dengan komposisi vaksin COVID-19, yaitu jenis Sinovac yang mengandung formalin. Faktanya, hal itu dibantah oleh pihak Bio Farma Bandung selaku produsen vaksin Sinovac, dan mereka menyatakan bahwa vaksin diproduksi tidak menggunakan pengawet serta bahan lainnya seperti boraks, formalin, maupun merkuri. Vaksin Sinovac diproduksi menggunakan metode inactivated guna mematikan virus COVID-19, sehingga vaksin tidak mengandung virus hidup maupun virus yang telah dilemahkan. Hoaks selanjutnya yang membuat masyarakat khawatir yaitu efek samping penggunaan vaksin COVID-19. Diketahui, sebuah unggahan yang menyebut vaksin virus corona dapat mengakibatkan perubahan permanen
pada DNA manusia yang disebut berasal dari Dr. Carrie Madej, seorang spesialis penyakit dalam yang mempelajari vaksin selama 20 tahun. Disebutkan bahwa vaksin COVID-19 mengandung kode genetik sintesis dari virus corona yang dapat membantu meningkatkan kesehatan atau merusaknya. Berdasarkan hasil penelusuran BBC, diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Madej adalah tidak benar. Bahkan, menurut Mark Linas, seorang visiting fellow di Alliance for Science Cornell University, tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetika. Kemudian, isu tersebut dianalisis lagi menggunakan analisis Fishbone. Analisis Fishbone itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Berikut ini merupakan Fishbone diagram dari isu yang kami bahas. Yang pertama ada hoax. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah benar adanya. Sesuai dengan definisi dari analisis Fishbone yang menyebutkan bahwa ada sebab dan akibatnya. Nah, di sini untuk penyebabnya ada 3, yaitu yang pertama literasi rendah. Rendahnya literasi membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima tanpa melakukan verifikasi. Yang kedua yaitu jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa melakukan cek dan recheck. Penyebab yang ketiga yaitu daya serap yang kurang. Maksud dari daya serap yang kurang ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang mereka baca atau yang mereka lihat dan langsung menyimpulkan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, akibat atau dampak dari hoax. Yang pertama yaitu hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian adalah ucapan penghinaan atau kebencian yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek. Contohnya seperti ras, warna kulit, agama, suku, etnis, budaya, dan lain-lain. Dampak kedua yaitu angka kematian bertambah. Seperti yang diketahui bersama bahwa sekarang kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Karena banyaknya berita hoax yang berkembang, menyebabkan sebagian orang atau masyarakat tidak percaya dengan adanya virus ini, sehingga mereka tidak menghiraukan protokol kesehatan. Karena hal tersebut, banyak dari mereka yang terpapar virus corona dan tidak bisa diselamatkan. Dampak yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi pencegahan atau upaya untuk mencegah. Di sini ada 2 yaitu ada tataran kebijakan dan peran kita. Untuk tataran kebijakannya ada 2 yaitu melakukan pemerataan sosialisasi program vaksin sampai ke pelosok-pelosok. Dan yang kedua yaitu menindak tegas pelaku penyebar hoax. Bagi penyebar hoax dapat diancam dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, di mana mereka akan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan dengan denda paling banyak 6 miliar. Selanjutnya peran kita. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu mengikuti program vaksin untuk membuktikan kepada orang sekitar bahwa vaksin itu aman. Yang kedua, mengikuti program vaksin sehingga dapat meminimalisir penularan COVID-19. Dan selanjutnya, membantu pemerintah untuk memberikan edukasi tentang vaksin kepada orang-orang sekitar. Yang terakhir yaitu menyaring berita sebelum membagikannya. Demikian presentasi tugas dari kami tentang isu global
dan tugas ini untuk memenuhi tugas, sikap, dan perilaku bela negara.